Perkenalkan, nama saya Rumus Happy Putra Gule, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di UPTD SMP Negeri 4 Sirombu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091534. Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di UPTD SMP Negeri 4 Sirombu. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 8 dengan model pembelajaran PBL dengan materi pembelajaran panggilan murid Yesus. Selamat menyaksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oh, syukurlah, puji Tuhan. Anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tentu juga pasti semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa. Ada yang bersedia memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oh, baik, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan ke belakang. Supaya kita lagi lebih bersemangat, maka alangkah baiknya juga kita bernyanyi. Setuju? Setuju. Silakan duduk. Kita akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Bapak sebut ya namanya. Agus Berkat Jaya Gule. Ada Pak. Aisyifer Fehri Alzor Gule. Jerry Yamor Nur Gule. Ada Pak. Semua sudah disebut namanya? Sudah. Berarti anak-anak semua hadir ya pada pembelajaran pada hari ini. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Pada saat ini ya kita akan belajar dengan materi panggilan murid Yesus. Apa judulnya? Panggilan murid Yesus. Melalui judul ini kita akan belajar bersama ya bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya dan bagaimana juga para murid yang mau mengikuti Yesus. Nah, oleh karena itu sebelum kita dalami pembelajaran pada hari ini, maka ada yang masih ingat materi sebelumnya? Tasya, apa materi sebelumnya? Yesus menawarkan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Iya, betul sekali ya. Silakan duduk. Maka ya, anak-anak kami melihat orang yang menolong orang lain? Pernah. Pernah kan? Kita terkadang yang melihat orang-orang di sekitar kita memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada orang Baik. Bagaimana perasaanmu saat melihat orang berbuat baik? Senang. Ya, senang. Apalagi? Bahagia. Itu sudah pasti kan? Karena jarang orang yang menolong orang lain sebenarnya. Ya, tapi ketika kita melihat ada orang yang menolong orang lain, maka kita merasa tersentuh, merasa bahagia. Nah, berikut. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk meniru Yesus yang suka menolong? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Menolong teman yang kesulitan
Misalnya teman yang tidak membawa peralatan tulis, membantu orang tua di rumah seperti membersihkan rumah. Iya, silakan duduk. Si Mika ya. Baik, terima kasih. Ya, dia menyampaikan bahwa cara kita untuk meniru Yesus yaitu dengan menolong orang yang mengalami kesusahan. Seperti misalnya teman-temanmu yang tidak ada punya pulpen, ya kan? Dan juga misalnya kalau kamu sudah nyampe ke rumah membantu orang tua. Dalam pembelajaran kita nanti, ya kita ada tujuan. Ya, ada tujuan dalam pembelajaran kita. Apa tujuannya? Yaitu anak-anak kami memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selain tujuan pembelajaran, adapun kriteria, ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja itu? Yang pertama, kami mampu menjelaskan peristiwa panggilan Yesus pada murid-muridnya berdasarkan kitab suci Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 melalui diskusi kelompok, ya, secara kritis dengan hati yang gembira. Dan yang terakhir, peserta didik merumuskan contoh kegiatan gereja masa sekarang yang sesuai dengan ciri hidup murid Yesus melalui diskusi kelompok secara benar dan dengan kepedulian terhadap sesama. Dalam pembelajaran ini nanti pun ada beberapa pertanyaan, ya, pemantik, ya, yang akan memotivasi kita, ya, menyemangati kita untuk semakin belajar. Apa saja itu? Yang pertama, mengapa Yesus mengajak murid-murid untuk mengikutinya? Yang kedua, apa yang harus ditinggalkan jika ingin menjadi murid Yesus? Yang ketiga, bagaimana cara kita hidup sebagai murid Yesus di sekolah? Lalu, mengapa Yesus yang mengutus murid-muridnya? Itu dia. Dan bagaimana kita bisa mewartakan kerajaan Allah. Untuk memulai pembelajaran kita, maka mari kita simak atau kita perhatikan video tentang panggilan seorang Pastor Frans, ya, atau wawancara Pastor Frans. Baik, mari kita simak, kita perhatikan bersama-sama. Wawancara dengan Pastor Frans. Pastor, bisakah Anda ceritakan perjalanan panggilan hidup imamat Anda? Tanyaku pada Pastor Frans. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor, sebagaimana umumnya orang desa. Maka ketika lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan ke SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang seperti SMK, saya memilih jurusan akuntansi. Di SEMEA inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan baik di sekolah maupun di wilayah, seperti ikut Mudika, KUR, dan sebagainya. Tidak jarang guru agama di sekolah meminta saya ikut mendampingi adik-adik kelas dalam pembinaan iman. Rasanya sangat menyenangkan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Dari sinilah saya mulai merasakan benih-benih panggilan itu bertumbuh. Seiring dengan itu cita-cita untuk menjadi seorang akuntan mulai terkikis. Ujar Pastor Frans. Begitu lulus, sebenarnya saya memberanikan diri, minta izin orang tua untuk masuk seminari. Seperti yang sudah saya duga, orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya yang diharapkan dapat meneruskan garis keturunan keluarga. Lanjut Pastor Frans, bagaimana bisa akhirnya orang tua mengizinkan? Tanyaku lebih lanjut, karena melihat kemauan saya yang sudah bulat. Saya masih ingat yang dikatakan oleh ayah saya waktu itu, bahwa kalau itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan, tak ada
ada seorang pun manusia yang dapat menghalanginya. Akhirnya dengan berat hati, orang tua saya mengizinkan saya masuk seminari, kata Pastor Franz. Setelah diizinkan, kisah selanjutnya seperti apa, Pastor Franz? Saya akhirnya mendaftar, mengikuti sejumlah tes masuk seminari, dan lolos untuk tinggal di asrama. Awalnya memang cukup berat, harus tinggal di asrama, berpisah dengan orang tua, dan banyak lagi kesenangan yang harus dikorbankan. Saya mencoba untuk menikmatinya. Bagi saya semua, godaan dan kesulitan merupakan ujian yang secara tidak langsung justru semakin menguatkan benih-benih panggilan itu. Karena saya yakin Tuhan telah menentukan jalan bagi kehidupan yang harus saya jalani. Puji Tuhan, sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi seorang imam, dan saya tetap setia menjalani panggilan hidup imamat ini. Sungguh, saya sangat merasa bahagia dengan pilihan ini, karena saya memiliki waktu yang cukup untuk mengabdikan diri, melayani Tuhan dan sesama, terlebih mereka yang sangat membutuhkan. Begitulah sekilas perjalanan panggilan hidup imamat saya. Cerita Pastor Franz, cerita yang sangat menarik. Terima kasih Pastor. Semoga jejak perjalanan panggilan hidup dari imamat Pastor Franz akan terus menghasilkan buah di ladang Tuhan. Kataku mengakhiri percakapan dengan Pastor Franz tersebut. Nah, sudah melihat video barusan? Sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh? Sudah. Nah, maka berdasarkan video yang telah ditampilkan barusan, ya, mengenai wawancara Pastor Franz, bagaimana seorang pastor ini ya menjadi imam, maka tentu kita akan mendalaminya bersama dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, saya mengajak, ya, meminta kepada anak kami semua untuk ya membentuk kelompok, dan nanti Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, nanti di lembar kerja ini nanti ada beberapa persoalan yang anak-anak kami harus kerjakan, harus membahasnya secara bersama-sama dalam diskusi kelompok. Baik, silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Oke. Baik, silakan ya anak-anak kami semua kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang Bapak bagi di setiap kelompok. Ya, di situ perhatikan ada LKPD 1.1. Ya, LKPD 1.1. Maka berdasarkan lembar kerja ini nanti, ya, silakan anak-anak kami kerjakan soal-soal yang ada di sini. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompok. Baik, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ada pertanyaan? Ya. Baik, silakan dikerjakan. Baik, silakan ya, dikerjakan ya dengan penuh semangat. Ya, dikerjakan dengan baik-baik. Diperhatikan, dibaca soalnya, ya, dan dikerjakan jawabannya. Ya. Nah, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Setelah anak kami semua menulis jawabannya di lembar kerja, setelah siap, maka waktunya kita mempresentasikan. Baik, ada yang bersedia untuk tampil? Oh iya, baik. Kelompok 1 ya? Ya. Kelompok
Memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kurt Sevenia Jai. Nama saya Gracia Descita Santi Salamasi Bola. Nama saya Agus Suprajaya Dulu. Nama saya Wani Kenalan Dulu. Baik, langsung saja. Hasil diskusi kami itu satu, apa yang diceritakan Pastor Franz tentang pengalaman panggilan imamatnya? Jawabannya ialah Pastor Franz awalnya tidak bercita-cita menjadi imam. Awalnya ia ingin menjadi akuntan, tetapi lewat kegiatan rohani seperti ketekas, kor, dan pembinaan iman, maka tumbuh keinginan menjadi imam dan akhirnya mengikuti seminar. Dua, bagaimana mengapa keluarga Pastor Franz ketika memilih jalan panggilan tersebut? Jawabannya ialah orang tua sempat menolak karena ia anak tunggal, tetapi akhirnya mengizinkan karena yakin itu kehendak Tuhan. Tiga, apa pesan Pastor Franz tentang arti menjadi murid Yesus di zaman sekarang? Jawabannya ialah tetap setia dan yakin pada panggilan Tuhan meski banyak dosa dan pengorbanan. Empat, menurut Pastor Franz, apa tantangan utama dalam mewartakan Injil kepada orang lain? Jawabannya ialah godaan, kesulitan, dan kehidupan disiplin yang harus dijalani dalam panggilan imamat. 5. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kesaksian Pastor Franz untuk diterapkan dalam kehidupanmu? Jawabannya ialah setia pada panggilan hidup, berani berkorban, percaya pada kehendak Tuhan, dan melayani sesama dengan tulus. Baik, ya. Kelompok satu sudah. Baik, ya. Demikianlah ini tampilan presentasi dari kelompok satu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Mengapa Pastor Franz ingin menjadi imam? Ada yang jawab? Baik, silakan. Gracia. Karena ia merasa terpilih oleh Tuhan untuk melayani dan membentuk sesama melalui tugas imaman. Ya, itu ya jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan. Si Helena. Bagaimana cara Pastor Franz mewartakan Injil? Ya, bagaimana cara Pastor Franz mewartakan Injil? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan langsung menjawabnya. Jawabannya ialah dengan memberikan teladan hidup yang baik, menolong orang, dan mengajarkan kasih. Iya, itu ya jawabannya. Gimana? Sudah cukup? Sudah. Baik. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan ke belakang. Mari berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Belakang. Nah, setelah kita ya berdiskusi dalam cerita tentang wawancara Pastor Franz, maka kita ice breaking dulu ya. Ya. Semua semangat kan? Tahu tepuk semangat? Tahu. Ayo, silakan berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nada. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dagang ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, baiklah. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, untuk menjalani materi kita, maka kita bersama dalam kelompok akan ya melakukan penyelidikan tentang ya isi kitab suci berdasarkan Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Berikut dalam Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 27, dan yang terakhir nanti dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Baik. Semua sudah bawa kitab suci? Sudah. Mana kitab sucinya? Baik, luar biasa ya. Semua sudah membawa kitab suci. Maka silakan dibuka kitab sucinya. Yang pertama Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Bisa kan? Baik.
Nah, perhatikan di atas yang kita baca secara bergantian ya. Yang Injil Matius bab 4 sampai 18, bab 4 ayat 18 sampai 22 ini perempuan. Ya, bab nanti yang di bawahnya Injil Lukas itu laki-laki. Bisa ya? Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Setelah kita membaca kitab suci, maka kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan ya dalam lebar kerja. Berikan waktu selama 25 menit. Ya, silakan dikerjakan ya. Anak kami semua sudah siap mengerjakan? Kalau sudah, maka kita akan mempresentasikan hasil kelompok. Ada yang mau tampil? Saja kami akan mempresentasikan hasil diskusikan dari kelompok 3. Yang pertama, apa yang dilakukan Yesus saat memanggil murid-murid pertamanya? Jawaban, Yesus berjalan di tepi danau dan memanggil beberapa nelayan seperti Simon, Petrus, dan Andres untuk mengikuti dia serta menjadi penjala manusia. Dan jawaban terakhir adalah, pertanyaan terakhir adalah, apakah kisah wawancara Pastor Franz sesuai dengan bacaan kitab suci? Jawaban, ya, sesuai. Pastor Franz menanggapi panggilan Tuhan dan mengikutinya dengan setia, seperti para murid yang meninggalkan segala demi melayani Yesus. Baik, itu ya presentasi dari kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Mengapa Yesus memilih murid-murid yang sederhana seperti nelayan? Ya, sudah tahu pertanyaannya? Sudah ada. Baik, silakan. Siapa yang jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Mereka para nelayan adalah orang yang tulus hati, bekerja keras, dan belajar. Mereka bukan orang kaya ataupun. Baik. Sudah memahami? Sudah. Baik. Oke, itu ya beberapa jawaban dari kelompok 3 untuk pertanyaan dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Oh ya, satu lagi dari kelompok 4. Silakan. Menurut kelompok, bagaimana cara kita sebagai belajar meneladani sikap para murid yang langsung mengikuti Yesus? Iya, sangat bagus pertanyaannya ya. Bagaimana kita sebagai belajar ya meneladani murid Yesus. Itu ya. Baik, silakan. Siapa yang menjawab? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Jawabannya adalah, cara kita adalah rajin ibadah, taat pada orang tua dan guru, dan menolong sesama saat kesusahan. Iya, itu ya cara yang bisa kita lakukan ya. Oke, itu ya tanggapan atau jawaban dari kelompok 3. Saya rasa cukup ya pertanyaannya. Semua yang memahami? Ya, baik, silakan untuk kelompok 3 ke belakang. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan ya atau rangkuman dari pembelajaran kita. Nah, sebagai kesimpulannya itu adalah yang pertama, Pastor Franz menunjukkan bahwa panggilan hidup sebagai imam lahir dari kerelaan hati ya untuk mengikuti sepenuhnya kepada Tuhan dan sesama. Dan yang terakhir ya, murid Yesus harus hidup sederhana ya, mengandalkan Allah, setia pada tugas, serta membawa damai dan sukacita. Dan tentu semua itu bertujuan agar kita senantiasa mewartakan kerajaan Allah. Nah, berdasarkan kesimpulan yang telah kita
buat ya dari materi kita pada hari ini, maka ada yang menjadi refleksi dalam diri kita, ya, yang menjadi bahan refleksi dalam diri kita. Ya. Apakah iya atau tidak? Ya. Pernah kita laksanakan iya atau tidak? Nah, apakah kamu siap meninggalkan hal-hal yang menghalangi untuk mengikuti Yesus? Seperti para murid-murid pertama? Ya. Oke. Apakah kamu mau berusaha menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Ya. Apakah kamu mau hidup rukun, berbagi, dan rajin berdoa seperti jemaat perdana? Ya. Apakah kamu bersedia ikut serta dalam kegiatan gereja dan pelayanan sederhana di sekitarmu? Ya. Apakah kamu siap melaksanakan tugas perutusan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Dan terakhir, apakah kamu percaya bahwa Yesus selalu menyertaimu dalam menjalani panggilan sebagai murid-Nya? Ya. Semua ini kita yakin dan percaya. Setelah kita mendalami materi pada hari ini, maka adapun yang menjadi tugas kita untuk minggu depan, ya. Atau sebelumnya dulu ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaannya, maka silakan ditulis di bukunya masing-masing tugas untuk materi berikutnya. Ya. Ini ada yang bersedia memimpin kita dalam doa penutup? Baik, silakan. Teman-teman, kita telah melewati salib, Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah yang ada dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan ke belakang. Baik, kita bernyanyi ya bersama. Silakan berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku. Oh biarlah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh biarlah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh biarlah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Baik, silakan duduk. Nah, baik anak kami semua yang terkasih, ya terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita sudah menyelesaikannya, ya dan untuk pembelajaran berikut silakan ditunggu. Ya demikian dan terima kasih. Selamat pagi. Bye.